Recording stopped. Assalamualaikum Bu Tias, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Silvi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Bu Tias hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Bu? Ya saya seperti biasa ngajar lah Bu ya, karena ini tahun ajaran baru juga, ada anak-anak yang mulai masuk. Hari ini kira-kira Bu Tias lagi sibuk atau tidak Bu? Kebetulan saya ini lagi santai Bu. Ada perlu apa ya? Bu Tias, saya ingin mengganggu waktunya Bu Tias sebentar. Apa ada waktu Bu Tias? Ini Bu, saya kebetulan longgar. Bagaimana Bu? Sepertinya Bu Silvi ada sesuatu yang ingin di-sharing dengan saya ya. Iya Bu Tias, saya pengen ngobrol, pengen curhat lah mengenai pembelajaran yang ada di sekolah saya Bu Tias. Boleh, dengan senang hati. Masalah apa yang Bu Silvi hadapi saat ini? Ini Bu, di sekolah saya sekarang kan menjadi salah satu sekolah inklusi yang bisa menerima siswa ABK berkebutuhan khusus ya Bu ya. Tapi kegiatan pembelajarannya itu masih beriringan dengan anak-anak yang normal Bu. Oh, baiklah Bu, seperti itu. Eh, apa mungkin yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan yang ada di hati Bu Silvi saat ini? Gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, karena menurut saya ini ya mengganggu kegiatan pembelajaran yang seharusnya biasa saja, berjalan dengan lancar. Dengan adanya anak tersebut itu saya merasa menjadi sedikit terganggu. Oh, begitu. Mungkin Bu Silvi bisa mencoba menceritakan yang Ibu alami seperti apa. Begini Bu, jadi kan di sekolah saya itu kan sekarang menjadi sekolah inklusi yang menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kalau kegiatan pembelajaran ya memang harus berjalan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Namun dengan adanya anak inklusi ini, saya tuh merasa ada sedikit kendala gitu loh Bu, dalam menyampaikan materi, dalam mengajak anak-anak diskusi ataupun mengerjakan tugas. Nah, begini, karena kebutuhan anak itu yang normal saja itu sudah berbeda-beda, dan ketambahan lagi anak yang inklusi ini. Nah, gimana Ibu ya? Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi agak terganggu karena saya juga harus memberikan materi dengan cara tersendiri dengan anak tersebut. Padahal anak-anak yang normal juga membutuhkan saya untuk perhatian gitu loh Bu. Karena kalau saya tinggal mendekati anak yang inklusi tadi, otomatis anak-anak yang normal itu akan rame, ataupun apabila dilakukan diskusi dia menjadi tidak sungguh-sungguh gitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi dari yang sudah Bu Silvi ceritakan, itu saya mencoba menangkap ya Bu, permasalahan yang Bu Silvi alami itu karena ada anak inklusi dengan ada ya anak yang normal dijadikan satu kelas, sehingga hal tersebut mengganggu kegiatan pembelajaran. Paling tidak ya ada hambatan gitu ya, seperti itu ya maksudnya. Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi kegiatan pembelajaran saya yang harusnya berjalan ya seperti biasa itu menjadi ada kendala, ada hambatan. Untuk itu saya butuh sekali solusi dari Bu Tias. Mungkin ada pengalaman seperti apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu.
Selain seperti itu, apa masih ada yang Ibu rasakan yang lain? Nah, tentunya ini Bu, saya menjadi dua kali kerja gitu. Yang pertama saya harus menerangkan ataupun memberikan materi kepada anak-anak yang normal ya Bu ya. Tapi saya juga harus memberikan materi ulang ke anak-anak yang inklusi tadi. Karena anak-anak yang inklusi otomatis tidak bisa mengikuti ataupun sejajar dengan teman-temannya yang normal. Menerima materi saja dia itu sulit Bu, apalagi untuk diajak diskusi ataupun kegiatan praktek itu ya saya harus bekerja dua kali gitu loh, harus melakukan hal tersebut dua kali, sementara waktu mengajar itu kan juga sudah ditentukan. Nah, anak-anak yang normal ini tadi yang bukan ABK Ibu ya, itu kan jadi tidak fokus juga. Dia ketika saya mendekati anak yang inklusi, anak-anak yang normal ini bisa jadi dia itu ramai sendiri ataupun seenaknya ngapain lah itu. Nah, itu Bu yang saya rasakan sekarang kendalanya Bu. Oh gitu. Berarti kalau Iya, saya bisa menyimpulkan ya Bu, ini kan sebenarnya ada dua permasalahan. Yang masalah yang pertama itu daya anak yang normal karena iya, seharusnya dia sudah bisa berjalan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran karena memang ada hambatan dari anak inklusi akhirnya mereka tidak bisa berjalan kegiatan KBM kurang berjalan dengan baik. baik, Kemudian yang iya. kedua itu kaitannya dengan anak inklusi. Nah, anak inklusi ini kalau misalnya diajak jalan dengan yang normal itu belum bisa, tapi kalau misalnya Bu Silvi fokus ke yang hanya anak inklusi, terhambat juga, kasihan juga yang anak yang normal. Jadi seperti itu ya Bu, kalau saya bisa menyimpulkan. Iya Bu, benar sekali Bu Tias. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi saya itu ya suatu permasalahan yang sangat membutuhkan solusi kan Bu ya. Karena itu kan mengganggu kegiatan pembelajaran yang seharusnya berjalan lancar. Jadi ada sedikit hambatan padahal mereka berdua itu sama-sama membutuhkan ilmu begitu Bu. Benar Bu. Selama ini apa yang Bu Silvi sudah lakukan? Kalau yang saya lakukan yaitu tadi Bu, ketika memberikan materi itu ya seperti biasa saya menyampaikan di depan ataupun kegiatan diskusi saya menyampaikan ke depan. Namun setelah menyampaikan materi dan anak-anak bisa mengerjakan LKPD ataupun berdiskusi itu untuk anak yang normal, saya mendekati anak-anak yang inklusi tadi Bu untuk menyampaikan materi yang sudah saya berikan dan menyampaikan diskusi ataupun kegiatan yang harus dia lakukan. Tapi itu memang kebutuhan dari anak inklusi itu tidak sama dengan anak-anak yang normal Bu. Jadi itu tadi saya melakukan pendekatan dengan anak yang inklusi tadi Bu. Ya, berarti sebenarnya dari kegiatan Bu Silvi yang sudah dilakukan, misalnya kita buat skala ketercapaian ya, dari 1 sampai 10 misalnya saja, itu kira-kira sudah berapa Bu skala ketercapaiannya itu? Berapa ya Bu ya? Mungkin baru sekitar 7 Bu ya. Ya meskipun semuanya mendapatkan materi, tapi itu tadi ada hambatan eh, waktu waktu untuk penyampaiannya menjadi berkurang karena saya dua kali kerja atau dua kali menyampaikan materi Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Bu Silvi lakukan itu? Kesulitan saya ya namanya kerja dua kali tenaga juga harus ekstra, terus saya juga harus mendekati anak inklusi tadi. Ketika saya mendekati itu anak-anak yang normal menjadi ramai itu Bu, jadi saya merasa kurang optimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini meskipun sebenarnya dua-duanya itu berjalan, cuman ya menjadi kurang optimal saja gitu Bu. Apa Bu Silvi sudah pernah istilahnya meminta dukungan mungkin dari teman atau mungkin dari kepala sekolah kaitannya dengan apa untuk membantu permasalahan Bu Silvi ini?
Belum Bu, karena anak-anak inklusi ini juga baru sekolah ke SMA 2 itu baru. Jadi belum ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah saya ini, dan saya juga belum bercerita dengan teman-teman yang lain mengenai hal ini karena tidak semua kelas mendapatkan anak inklusi Bu. Kebetulan saya wali kelas dan itu mendapatkan anak inklusi itu tadi Bu. Dari permasalahan yang Bu Silvi hadapi, apa yang bisa kira-kira Bu Silvi lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau untuk waktu dekat ini, saya melakukan pembelajaran seperti tadi Bu, dengan cara mendekati anak inklusi, tapi juga dengan memberikan materi kepada anak-anak yang normal. Jadi ketika saya menyampaikan materi itu tadi, anak-anak normal kan otomatis mengikuti ya Bu. Kemudian saya berikan suatu permasalahan itu biar anak-anak inklusi anak-anak yang normal tadi mengerjakan melalui LKPD ataupun diskusi, kemudian saya mendekati anak tersebut Bu. Kira-kira selain hal tersebut, apakah ada aksi nyata yang akan Bu Silvi terapkan? Saya punya rencana ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ataupun dengan kombel saya Bu yang ada di sekolah ini untuk membicarakan hal ini dan mencari solusinya. Saya rasa itu sudah rencana bagus ya Bu. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan, bisa menyelesaikan masalah tersebut pada waktu dekat ya Bu. Iya Bu. Adakah rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana-rencana lain? Begini Bu, saya itu punya rencana membicarakan ini dengan kepala sekolah ataupun wakasek gitu Bu, supaya kegiatan pembelajaran antara anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus ini dipisah Bu, karena bagaimanapun juga mereka berdua kan mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan pendidikan itu tadi. Hanya saja kebutuhan mereka berdua itu berbeda. Apa yang harus dilakukan untuk mereka berdua itu berbeda, karena yaitu tadi untuk yang inklusi kita harus melakukan pendekatan yang lebih, mengulang materinya, menuntun dia, sedangkan anak-anak yang normal dia itu butuh pembelajaran dan sudah bisa mengikuti dengan baik. Nah, kalau rencana saya ke depan mungkin ini rencana yang masih jangka panjang Bu. Saya ingin mengusulkan untuk membuat suatu ruang khusus untuk anak-anak inklusi, dan mungkin juga dengan pengajar inklusi yang lebih mumpuni, yang mempunyai kecakapan untuk mengajar dengan anak-anak inklusi, dan saya juga bisa belajar bagaimana melakukan pembelajaran dengan anak-anak yang inklusi tersebut. Jadi saya rasa nanti kedepannya anak inklusi dan anak normal ini mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan ilmu yang sama. Begitu Bu. Jadi yang akan Bu Silvi ini perjuangkan adalah memisahkan ya Bu. Memang saya rasa itu rencana yang bagus karena untuk menyatukan mereka akhirnya dua-duanya nanti bisa jadi korban. Jadi mungkin Iya lebih Bu. baik memisahkan kelas ya Bu. Iya Bu, mungkin saya akan melakukan refleksi dari apa yang sudah saya lakukan ini Bu. Kira-kira apa Bu dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Yang saya butuhkan itu yang pertama tentu dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat saya, dan tentunya murid, kalau bisa hingga pada orang tua murid, karena dengan berkolaborasi pasti kegiatan ataupun kesulitan yang saya hadapi ini akan berhasil Bu. Saya rasa bagus sekali, Bu. Berarti itu kita melakukan kolaborasi, karena dengan berkolaborasi nanti kan bisa permasalahan bisa menjadi lebih ringan seperti itu, Bu Silvi. Iya Bu. Ya, semoga bisa diterapkan ya, Bu. Pengen lagi mendengar cerita jenengan nanti kalau sudah diterapkan itu hasilnya seperti apa.
Iya, Bu. Kira-kira Bu, kapan mau langsung menerapkan ini? Kalau untuk pendekatan dengan anak-anak inklusi tentunya minggu depan, Bu. Tapi untuk apa pemisahan anak antar anak inklusi dan anak yang normal mungkin masih butuh waktu lagi ke depannya, Bu. Minggu depan, nggih. Nggih. Saya Iya. pengen mendengar lagi Bu ceritanya setelah diterapkan itu nanti seperti apa. Eh, Terima kasih ya Bu sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi ini. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu Tia sudah menemani saya menjadi tempat curhat-curhat saya, Bu. Sama-sama Bu, dengan senang hati ketemu lagi besok setelah diterapkan kegiatan ini. Iya, Bu, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.